juga ya untuk saham Indika Energi ini gandeng Foxtex ya untuk mendirikan perusahaan rakit motor dan baterai listrik. Nah, ini sentimennya ya. Jadi hari ini juga dia naik dibandingkan. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Hari ini ada beberapa saham yang menarik ya, salah satunya SMGR ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat nih potensial hari ini ketika dia naik seperti apa ya. Nanti teman-teman bisa langsung gunakan bot sahamnya ya secara real time tentunya ya, tidak delay-delay. Dan ini teman-teman bisa langsung terkirim dengan beberapa detik saja. Nah, kemudian teman-teman juga dapat melihatnya untuk beberapa saham-saham yang memang menarik yang memang sudah dibahas ya di grup Telegram. Contohnya seperti ada Jajan Sore ya hari ini juga ini. Kemudian ada beberapa saham yang memang kita jagokan juga ya hari ini. Ini ada beberapa saham Indi juga yang memang hari ini naik ya. Kemudian ada beberapa saham lainnya ya. Intinya di sini bisa untuk day trade, kemudian fast trade-nya juga, dan untuk swing trading maupun investasi juga bisa ya. Nah, hari ini kita lihat di sini untuk IHSG menguat ya, bukan menguat tapi melemah maksud saya, yaitu 0,56 ya. Ini total transaksinya hanya sebesar 14,6 triliun saja ya teman-teman. Kita lihat di sini untuk di sesi 2 ini ditutupnya terkoreksi. Nah, sektor komoditas ini terkoreksi paling dalam ya. Sektor transportasi juga bergerak paling menguat. Nah, kita lihat di sini untuk IHSG gimana nih untuk hari ini ya. Nah, kalau dia tertahan MA20 sebenarnya ini masih bagus ya, dalam artian kalau dia tertahan. Namun hari ini dia gagal untuk tertahan dan dia breakout ya, breakdown maksud saya. Nah, ketika seperti ini gimana strateginya? Nah, kita tahu ya, kemarin kan sudah ada pengumuman untuk BI ya, 7-day report, kemudian ada suku bunga juga dari Amerika Serikat tentunya ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini selama beberapa hari kan memang pasar ya sedikit lesu ya. Artinya karena respon pasar ini, respon investor terutama ya memang ya kurangnya optimisme ya terhadap pasar. Tetapi kita jangan khawatir tentunya, karena memang sebenarnya masih ada beberapa saham-saham yang memang menarik. Nah, tetapi ya sekali lagi saya sudah sering bahas, di bulan September IHSG ini sudah naik tinggi ya. Ini sudah hampir arahnya atau bukan arah ya, maksud saya hampir menyentuh all time high-nya ya. Ini itu kan sudah all time high ya. Dan dia melanjutkan penguatan terus, tapi di beberapa hari ini dia mengalami pelemahan, wajar saja karena memang dari bulan Juli di sini sampai Agustus ya, ini sudah naik signifikan dan ini waktunya untuk istirahat dulu sebenarnya ya. Dan untuk sektor penggeraknya ya paling utama ya pasti dari sektor big bank-nya ya, yaitu ada saham BBCA yang memang saya akan bahas terlebih dahulu nanti ya setelah ini. Kemudian ada sektor komoditas batu bara ya, saya juga akan bahas. Kemudian ada grup Panin juga ya, nanti teman-teman bisa simak. Nah, intinya IHSG ini akan bergerak ya zigzag seperti ini. Kalau dia turun di area 7150 tidak masalah, apalagi kalau dia misalkan tertahan di area 7100 ya sampai 7060 di area sini ya normal saja, karena apa, sudah naik tinggi. Nah, nanti di bulan depan ya semoga ini ada koreksian ya, mungkin akhir bulan inilah IHSG ini ditutup merah ya, semoga
Kenapa? Karena memang ya kita butuh ada koreksian, jangan sampai naik tinggi terus. Nanti di bulan November Desember kita menyambut window dressing, tentunya bisa lebih maksimal lagi ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu di sini untuk sahamnya yang memang teman-teman harus lihat di sini untuk update dari saham BBCA gimana hari ini minus 1,2%, ditutup di 8375. Nah, untuk BCA sendiri ini pergerakannya tadi low-nya itu kan di 8375 ya, closingannya, high-nya itu di 8475, sempat high-nya di area 8475. Nah, namun dia kempes ya. Nah, gimana strateginya? Ini wajar karena apa? Dia sudah naik tinggi, dan ini sekali lagi saya jelaskan, ini saya review ulang juga di sini. BBCA kalau teman-teman belum punya, saran saya wait and see terlebih dahulu. Tunggu saja koreksian ya, tunggu koreksiannya di mana? Di 7825 di area sini. Untuk jangka panjang sebenarnya ini untuk investasi bagi teman-teman yang memang mau ya, silakan saja di area sini ya, di 7825 di area sini. Nah, kemudian untuk BBCA sendiri bagi teman-teman yang memang sudah punya ya, misalkan mau investasi jangka panjang ya boleh hold nggak? Ya boleh saja sih sebenarnya, karena memang ini masih bagus, cakep ya, karena harganya premium juga ya tentunya. Nah, ini untuk BBCA bagi teman-teman yang memang belum punya, saran saya hold, wait and see terlebih dahulu. Yang sudah punya investasi jangka panjang hold saja. Kalau dia nanti turun lagi ya, kalau dia turun lagi ke area sini di 7825 ada koreksian untuk Big Bang-nya ya, kita bisa masuk lagi. Nah, ini untuk BBCA. Kemudian ada Bank Mandiri. Bank Mandiri juga sama nih. Sama ya, ini terlihat hari ini pergerakannya mix ya, namun ditutup di 9.200 di opennya sama saja ya. Ini hati-hati teman-teman, ketika candlenya seperti ini ada pertanda akan ada ya koreksian normal, ini wajar saja ya karena memang doji seperti ini. Nah, 9.100 ini untuk support jangka pendeknya. Kalau dia tertahan di area turun dari 9.100 ya, ini akan berpotensi untuk melemah. Nah, ini tunggu ya, tahan-tahan dulu teman-teman yang memang mau buy apalagi untuk investasi jangka panjang ya. Untuk saham BMRI nya ini di area 8.500-an, teman-teman jangan terlalu jangan terlalu agresif untuk kalau memang hari ini beli ya. Tunggu saja koreksinya ke 8.500 ya, ini paling memungkinkan di area sini. Nanti kalau dia turun, seandainya ada koreksian yang memang cukup masif juga nanti ya. Nah, ini untuk BMRI sama halnya, target price-nya di area 9.300 ya. Saya tidak ngomongin apakah naik atau tidak, tetapi ini pergerakannya masih akan cenderung mix ya, melihat dari harga-harga juga ya, dari saham-saham ini sudah naik tinggi ya. Intinya saya review di sini untuk investasi jangka panjang, nanti saya kasih tahu lagi ya di info bagaimana area buy-nya. Intinya ya tunggu di area 8.500. Nah, lebih lengkapnya nanti di grup Telegram tentunya ya. Nah, ini untuk Bank BMRI. Berikutnya ada Bank BBRI. Bank BBRI ini sama halnya, memang hari ini terkoreksi 1,8% ya. Ini Bank BBRI saya sudah jelaskan juga di hari kemarin ya. Ini membentuk polanya penan seperti ini. Jadi sebenarnya potensi kenaikan ada, namun ya ini kalau dia berhasil, tentunya berhasil pembalikan arah ya, ini potensi ke 4690. Nah, Bank BBRI ini berbeda dari BCA dan Bank Mandiri. Kalau BCA Mandiri ini sudah naik tinggi, nah ini sudah sudah dikatakan ada diskon, sih BBRI juga ada ya. Kalau seandainya nanti dia gagal bertahan dari pola penanya seperti ini, turun ke 4.320 ya wajar saja, normal saja, malah kesempatan untuk masuk kembali sebenarnya ya untuk saham BBRI. Yang sudah punya misalkan modal dari bawah untuk investasi jangka panjang boleh hold Kak, boleh. Yang memang mau swing trading ya sebenarnya udah profit taking duluan nih harusnya ya. Nah, ini untuk saham BBRI. Berikutnya ada saham BBNI. Nah, BBNI juga sama halnya, ini sudah naik tinggi tentunya. Ketika melihat saham BBNI ini masih di level area sini ya, sekitar 9 ribuan di area sini ya. Ini
tergolong ya cukup murah, bukan cukup murah, maksudnya cukup mahal ya kalau dilihat dari secara valuasi. Nah, kalau dilihat dari harga di area sini ya ini kemahalan ya, karena memang dia sudah naik tinggi. Kalau teman-teman view-nya investasi jangka panjang ya tunggu aja koreksiannya seluruhnya di area 8.500. Nah, resistennya kalau lebih bagus dia tembus ya di area 9250 ya, potensi ke 93 ya, 93an ke area sini, malah lo bisa ke area 9.900 ini ya dalam beberapa waktu ya. Tetapi kan memang kita lihat ya, BCA sudah koreksi, kemudian ada Bank Mandiri juga udah koreksi, yang udah ketinggian ya tinggal yang lainnya ya nanti nyusul juga. Ini ada BBNI juga yang koreksi juga. Nanti kalau memang teman-teman mau invest jangka panjang ya tunggu aja ada koreksiannya lah di bulan depan lah, paling Oktoberan ya, teman-teman bisa tuh lihat-lihat tuh kalau ada koreksian nanti ya. Nah, ini untuk saham BBNI. Berikutnya saya akan bahas ya dari saham yang menarik ya hari ini, juga ada saham INDY hari ini. Kenapa kok INDY naik juga ya? Kita lihat di sini. Ini sudah dibahas ya di video sebelumnya sebenarnya ya, karena INDY ini cakep juga sebenarnya secara teknikal ya, dan untuk saham batu bara lainnya juga cakep. Tetapi hari ini yang manggung sendiri adalah saham INDY. Nah, kenapa kok saham INDY hari ini yang manggung sendiri ya? Jadi adanya berita ya, kalau teman-teman simak hari ini ada berita juga ya untuk saham Indika Energi ini gandeng Foxtex ya untuk mendirikan perusahaan rakit motor dan baterai listrik. Nah, ini sentimennya ya. Jadi hari ini juga dia naik dibandingkan dengan saham batu bara lainnya. Nah, intinya teman-teman yang belum punya ya, ini saran saya wait and see karena memang sudah naik tinggi ya. Ini tunggu dia ada koreksian terlebih dahulu ya, boleh saja sebenarnya. Tapi kalau tadi teman-teman gabung di grup Telegram tentunya ini sudah cuan ya, 2 hari ini sudah cuan tentunya ya. Karena apa? Karena memang dia sudah breakout dari sini juga ya, dari pola resistennya di sini, kemudian 3 hari berturut-turut ini mengalami kenaikan dan sudah direkomendasi juga tentunya di grup Telegram ya. Ini ada beberapa rekomendasinya yang teman-teman juga bisa lihat di grup Telegram. Nah, seperti ini harga terakhir ya, waktu kemarin sudah direkomendasikan tanggal 22, tentunya ini area buy, silakan boleh buy tentunya ya. Ini secara real time tentunya khusus dibahas juga. Nah, ini untuk saham INDY masih potensi naik masih ada sebenarnya, tetapi ini rawan profit taking karena memang sebenarnya kan dia masih upside-nya itu masih ada ya. Kalau kita lihat di sini secara jangka menengah, upside-nya dari saham INDY ini masih ada ya. Saya coba tarik memakai garis ini ya, garis Bollinger Band di sini ya. Nah, ini di area 3.370 ya sampai ke 3.460 sebenarnya ya. Ini masih kuat nih sebenarnya. Saya cek dulu di sini ya. 3.370 ya, ini untuk saham INDY. Ini jangka pendeknya, dan juga sampai ke area 3.000 sini ya, 3.460 3.460. Nah, ini area potensialnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, masih ada upside ya, tapi rawan profit taking ya. Kalau kita lihat dari Bollinger Band di sini, dia ada volatilitas yang memang akan melebar ya. Ini kita bisa lihat di sini untuk MA60-nya juga masih cukup oke ya. Ini potensinya masih ada ya. Secara jangka pendek ini masih ada, tetapi rawan, hati-hati, rawan profit taking. Kalau teman-teman sudah TP hari ini profit taking, ya sudah, syukuri saja yang sudah cuan juga ya. Tetapi yang belum punya, kita wait and see terlebih dahulu. Kalaupun esok hari Senin ada kenaikan, ya ini untuk trading jangka pendek saja. Jangan teman-teman langsung HK ya. Ini hati-hati juga ya, karena potensi ada koreksian ya, wajar saja. Nah, ini untuk saham INDY. Berikutnya saya akan bahas dari batu bara lainnya ya. Ini ada saham Adaro. Hari ini Adaro minus 1,2% ya.
Adaro kan ini minus 1,2%. Kalau kemarin kan ini hijau ya, ini naik sampai kurang lebih 4,9%, hari ini malah ditutup melemah. Nah, gimana strateginya? Ini wajar saja ya, karena saham Adaro juga sudah naik tinggi. Lebih cakep ya kalau saya jelaskan di sini, lebih cakep yaitu dia naik ya ke 4190. Kalau dia breakout 4190, ini lebih cakep tentunya ya untuk saham Adaro. Jadi strateginya saran saya yang belum punya, tunggu saja area 4190 ya. Kalau belum punya 4190. Tapi kalau teman-teman memang ingin memiliki, misalkan ada kenaikan trading jangka pendek, ya boleh saja nanti di area 4190 ini ya. Ini adalah sampai resistennya teman-teman bisa jual ya. Tetapi kalau dia koreksi, seandainya koreksi ya, supportnya itu di area 3930 di area sini ya. Ini kalau pakai alligator, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita gabungan lagi di sini ya. Supportnya itu di 3875 kalau pakai garis trendline di area sini ya. Intinya kalau dia breakdown dari support ya teman-teman bisa jualan ya. Tetapi hati-hati, wait and see terlebih dahulu saran saya untuk saham Adaro ya. Ini untuk saham Adaro. Nah, berikutnya ada saham ITMG. ITMG kita lihat untuk hari ini gimana ya transaksinya. Kalau teman-teman sudah punya gimana, yang belum punya gimana. Nah, kita bahas di sini 2 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Hari ini minus 1,2% ya tentunya, dan closingannya itu di 43250. Nah, di sini kita lihat untuk resistennya ya, resistennya pendek di 43975. Kalau candlenya seperti ini ada koreksian, ekornya panjang di sini, ada tanda perlawanan sebenarnya ya dibandingkan dengan penjualan yang masif. Meskipun hari ini candlenya merah, tapi dia normal atau normal koreksi, ini wajar saja ya. Potensinya kemana ya? Potensi ke 43975 sampai ke 4520. Ini dalam waktu rentang ya jangka pendek. Intinya tidak semata-mata satu hari langsung dicapai ya. Supportnya ada di mana? Support ada di 41100 ya, di area sini sebagai area supportnya. Nah, berikutnya ada saham PTBA ya. PTBA kita lihat di sini. PTBA hari ini terkoreksi ya. Ini minus 0,9%. Kalau teman-teman lihat di sini gimana nih strateginya untuk PTBA ya. Nah, kalau dia koreksi seperti ini, koreksi wajar didukung dengan volume transaksi yang memang nggak terlalu tinggi ya hari ini. Dia koreksinya wajar saja. Nah, ini resistennya ada di mana? Resisten di 4350 dalam jangka pendek. Ini akan tersentuh tentunya, tapi teman-teman catat supportnya ada di 4160. Kalau dia tetap bertahan di area support ya, bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh hold terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum punya, kita wait and see terlebih dahulu. Dalam jangka pendek kalau dia tembus di 4350, berpotensi ke 4480. Nah, ini potensinya sebenarnya ke fraktal atas di area sini ya, tetapi ini koreksinya koreksi normal saja ya. Tetap disclaimer on, hati-hati karena memang saham batu bara ini sudah naik tinggi ya. Kita lihat di sini monthly-nya dia sudah berada di area sini ya. Intinya ini hati-hati, waspada kalau ada koreksian tentunya, karena tadi juga kita lihat ISG-nya sudah tinggi, dan ini sama juga halnya dengan saham-sahamnya ya, seperti saham batu bara. Tapi intinya secara teknikal ini koreksian normal saja, dan untuk sentimennya sampai akhir tahun pun sebenarnya masih cukup bagus sih ya. Sampai awal-awal tahun depan juga masih cukup oke sih sektor dari batu bara, karena memang pergerakan dari harga batu bara sendiri juga masih cukup tinggi juga ya. Nah, ini untuk saham PTBA. Berikutnya ada saham Toba ya. Ini saya bahas di sini untuk saham Toba bagaimana strateginya. Nah, Toba hari ini mengalami rebound ya. Kalau teman-teman punya hari ini misalkan baru beli, ini boleh saja beli ya, dan ini hari ini menguji area resisten di 830. 830 itu apa? Resisten pendek dari garis trendline. Garis trendline seperti ini ya, kalau dia ditembus ya potensi ke 880 ya di area sini. Nah, ini
sebagai area TP pertama atau profit taking pertama. Kalau next dia kuat ke 940. Disclaimer on, tentunya ada fluktuasi pastinya ya, karena memang saham Toba ini kan salah satu saham sektor komoditas juga ya, dan ini untuk Toba ini masih layak dibeli juga, sebenarnya boleh dibeli kalau dia tembus dari garis trendline yang ada di area sini, lebih cakep lagi ya ke area 880 jangka pendek, dan ini potensi jangka menengahnya ke 940. Nah, ini untuk saham Toba, silakan dicatat, sesuaikan strateginya seperti apa. Dan untuk saham lainnya kita lihat di sini ada saham ADMR. Ya, ADMR hari ini malah minus ya, ditutup minus. Sempat tadi naiknya tinggi dan ini malah ditutup merah. Gimana teman-teman strateginya? Nah, kalau ADMR wajar karena kemarin udah naik tinggi, kemudian hari ini juga ada ketambahan naik tinggi lagi, high-nya itu di 1980 maksud saya ya. Dan ini potensi gimana? Sekali lagi, jangka pendek ini rawan profit taking ya, wajar saja. Tetapi dalam jangka menengah, kalau teman-teman punya selama supportnya itu ada di 1795 di area sini, ini masih boleh di hold. Tetapi kalau dia tembus ke bawah breakdown support, teman-teman wajib cut loss. Kenapa? Karena berpotensi ke area bawah, ke area sinian tentunya kalau dia breakdown dari area supportnya di area 1455 nih ya. Ini potensinya ke sini kalau dia jebol di area 1795 sampai di 1775 di area sini ya. Ini tetap perhatikan. Nah, potensi jangka menengah ini masih bisa ya, masih bisa ada upside-nya, dan sampai kemana? Sampai ke 2010, 2130-an di area sini, bahkan ke 2450. Tentunya kalau teman-teman lihat di sini, ini ada namanya Darvas Box. Darvas Box seperti ini strateginya ya, ini masih di area fase 1 ya, berbeda dari saham call lainnya ya, atau saham batubara juga lainnya. Ini dia masih di area fase 1 ya. Intinya ADMR masih menarik jangka menengah, jangka pendek hari ini profit taking ya nggak apa-apa, wajar saja. Atau yang memang teman-teman hari ini sudah cuan ya selamat juga, karena memang kemarin sudah dibahas juga ya di YouTube juga, dan di grup Telegram ini juga sudah diinfokan untuk saham ADMR ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini untuk beberapa saham yang memang masih menarik tentunya ya. Saya akan bahas ini ada saham grup Pahnin tentunya ya. Ini nanti saya akan bahas di video sesi kedua berikutnya ya. Untuk teman-teman silakan nanti ya kita lihat untuk sesi keduanya.